Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Apa Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa dimanapun saudara berada, kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Video kali ini saya membagikan bagi kita video cuplikan. Saudara, semakin gereja diserang, semakin gereja dipersekusi, ya saudara-saudara berkati Tuhan, semakin gereja itu mengalami pertumbuhan. Saudara, walaupun gereja-gereja mengalami aniaya mulai dari zaman kisah para rasul hingga pada hari ini, saudara, tapi bangunan boleh dibakar, bangunan boleh ditutup, tetapi gereja itu sendiri, yaitu anak-anak Tuhan Yesus yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, mereka tetap bertahan dan bersaksi, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Hari ini kita akan melihat cuplikan bagaimana keluarga DPR yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi dirinya dibaptis. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Semakin banyak umat yang sadar bahwa Yesuslah Tuhan. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Nah, hari ini gue bersama ponakan gue, namanya Bunga. Halo. Nah, ini dia. Hari ini Bunga akan melakukan pembaptisan nih, Bung ya. Ya. Jadi dari Islam ke Kristen. Ya. Ini apa, Protestan? Protestan. Oke. Ya. Are you ready? Ready. Oke. God bless you. Thank you. Teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita melihat cuplikan video di mana ada keluarga besar, mereka adalah pejabat, anggota DPR, sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptis. Dan puji Tuhan, tahun 2021 ini adalah tahun penuaian, di mana banyak orang-orang yang dulunya tidak mengenal Kristus, sekarang dipilih Tuhan dan mereka menjadi murid Kristus. Maka saya ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi ada sukacita besar di surga apabila ada satu orang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan cuplikan videonya, saya akan membacakan satu ayat Alkitab lagi untuk kita renungkan bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat yang 9, 10, 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini Yesus Kristus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jadi, tidak ada nama yang lebih tinggi, yang lebih agung selain daripada nama Yesus Kristus. Dan semua, baik yang ada di langit, di bawah bumi, di bumi ini, harus tunduk kepada nama Yesus Kristus. Itulah sebabnya ayat 11 mengatakan, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak dapat dipungkiri, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Nah, berbahagialah Anda apabila Anda sekarang menjadi umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan apabila belum, saya ingatkan Anda, Yesus adalah Tuhan. Engkau tidak akan mungkin diselamatkan, mendapat hidup kekal apabila tidak menerima Yesus secara pribadi. Nah, ada kesempatan. Sekarang, kalau Tuhan masih berikan kesempatan hidup, jangan sia-siakan hidup. Karena hidup itu hanya sekali. Percayalah kepada Yesus, supaya engkau dapat memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang kita akan mendengar cuplikan videonya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Mukti mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga puasanya lancar, sehat-sehat selalu, dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Mbak Krisna ya.
Nah, hari ini gue dia bersama ponakan gue, namanya Bunga. Halo. Nah, ini dia. Hari ini Bunga akan melakukan pembaptisan nih Bung ya. Ya, Ya. bisa. Jadi dari Islam ke Kristen. Ya, Ini apa, Protestan? Protestan. Oke. Ya. Are you ready? Ready. Oke. God bless you. Thank you. selesai dibaptis ya teman-teman. Ini ada lagi yang dibaptis tahun 2021 ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ini mereka ada banyak mereka yang sudah dibaptis. Puji Tuhan. Oke, puji nama Tuhan ya. Kiranya Tuhan senantiasa dimuliakan lewat channel ini, juga kiranya semua kesaksian dapat terus memperkenalkan Kristus dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Doa saya kiranya semua teman-teman, rekan-rekan yang sudah masuk menjadi ahli waris kerajaan Allah, mereka boleh diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan mereka menjadi murid Kristus yang sejati, mau belajar dan setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya ketika mereka memilih untuk mengikut Kristus, itu bukan karena kehendak mereka sendiri, tapi memang pekerjaan Allah melalui Allah Roh Kudus yang menggugah hati mereka sehingga mereka mau membuka hati mereka, membuka mulut mereka untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Ya, kita doakan supaya para petobat-petobat baru ini semakin hari mereka semakin bertumbuh dan mereka senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, saya percaya akan ada tantangan yang mereka akan alami saat mereka mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya satu lagu yang mengiring dalam baptisan ini, supaya mengikut Yesus adalah satu keputusan yang tetap dan teguh dan tidak boleh digoyahkan. Sampai selama-lamanya kita harus mengikut Yesus Kristus. Seberat apapun tantangan ke depan, sebesar apapun persoalan yang akan Anda hadapi, percayalah Tuhan lebih besar dari segala persoalanmu itu. Itulah sebabnya kita harus yakin dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita tidak mudah kecewa dan kita tidak meninggalkan iman kita. Dan sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, saya doakan kiranya Anda juga yang sudah menjadi Kristen, kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan sertai hidup kita semua.
Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita menyimak cuplikan tadi. Itu sebabnya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah terus memberitakan Injil. Karena saya percaya memberitakan Injil adalah salah satu kehendak Tuhan, supaya setiap orang berbalik dan bertobat dari jalan mereka yang jahat. Apakah Tuhan menginginkan kematian orang fasik? Tidak. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Tapi Tuhan menginginkan pertobatannya. Saudara diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya beritakanlah Injil. Alkitab mengatakan Yesus belum datang kalau Injil belum diberitakan sampai ke seluruh bangsa-bangsa. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan, mari jangan kita lupakan panggilan kita. Mari kita ingat panggilan kita, bahwa kita dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, supaya kita menjadi saksi dan terang di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan. Bagaimana kita melihat baru-baru ini, saudara, orang-orang Kristen yang sedang beribadah, mereka ada yang dibacok, mereka ada yang dianiaya, dan lain-lain sebagainya. Bahkan Alkitab kekristenan, saudara, diinjak-injak. Bahkan gereja dibakar, disegel, dan ditutup. Saudara kasih Tuhan, itulah kejahatan yang sedang terjadi. Dan tidak sedikit di antara mereka yang berpikir bahwa itu adalah hal yang memuliakan Tuhan. Padahal mereka sudah keliru dan tersesat. Apa yang mereka lakukan bukan kehendak Tuhan, tetapi adalah kehendak iblis dan setan itu sendiri. Itu sebabnya mari sebagai anak Tuhan beritakan Injil dan kuatlah selalu di dalam Tuhan. Saudara, kiranya lewat video ini untuk mendorong kita untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. God bless you. Shalom.